Bagi Anda yang suka mengamati alam sekitar, dunia hewan memang menyimpan keunikannya tersendiri. Contoh, saat mereka masih hidup saja, mereka selalu menjadi bahan penelitian manusia. Bahkan saat mereka mati sekalipun, mereka terkadang membuat fenomena yang luar biasa aneh. Nah, apa saja sih hal aneh tersebut? Yuk kita bahas. Binatang pertama yang menjadi bahasan kita kali ini adalah paus. Bangkai salah satu binatang laut raksasa ini terekam meledak dan mengapung di lautan. Hal yang sama juga dialami pakar biologi ini saat membelah perut bangkai paus yang telah terdampar di pantai selama beberapa hari. Ya, itu adalah gas metana yang menumpuk saat paus mati. Tersentuh dikit apalagi disayat bakal meletup dahsyat. Meski tidak disentuh sekalipun akan meledak suatu saat. Di beberapa wilayah pesisir Indonesia sering ditemukan kasus bangkai ikan paus yang terdampar. Bangkai ikan paus terdampar ini pun menjadi tontonan yang menarik karena jarang ditemui. Namun siapa sangka kalau bangkai paus bisa berbahaya? Loh, kok bisa berbahaya sih? Hal itu terjadi karena sirkulasi darah yang mati akan menyebabkan pembusukan sel dan jaringan oleh mikroba yang masih aktif di dalam tubuhnya. Proses ini juga menghasilkan gas metana, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Gas-gas inilah yang membuat bangkai mengembang. Gas-gas tersebut seharusnya keluar lewat anus atau mulut. Tapi karena tubuh paus sangat besar, lemak yang menumpuk pada tubuhnya tidak dicerna lagi menyumbat saluran. Akhirnya karena tekanan gas sampai pada ambang batasnya, semuanya meledak. Perhatikan jangkrik yang mati ini. Dari dalam perutnya keluar sesuatu yang panjang menggeliat. Terus dan terus hingga sesuatu itu berenang menjauh dari si jangkrik. Ih, aneh banget ya. Tapi sebenarnya bukan si jangkriknya yang aneh, tapi sesuatu yang seperti benang itu. Usut punya usut, ternyata benang itu adalah makhluk hidup. Namanya cacing bulu kuda atau cacing Geordian. Memiliki nama ilmiah Nematomorpha, ia digolongkan sebagai parasit, yang berarti menggantungkan hidupnya pada organisme lain. Secara umum mereka memiliki panjang 100 mm. Tapi dalam beberapa kasus ia bisa mencapai 2 meter. Habitatnya sendiri adalah di tempat lembab atau berair. Nah, dalam video tadi si cacing menjadikan jangkrik ini sebagai inangnya, mengontrol pikiran si jangkrik agar berjalan menuju air rumah si cacing. Dan ketika telah sampai di air, ia akan keluar dari tubuh si jangkrik. Sebenarnya jangkrik tidak dimatikan dalam proses ini, tapi karena jangkrik tidak mampu berenang, ia berpotensi mati dalam proses parasitisme si cacing. Kalau bisa survive, ia bisa kembali ke daratan dengan selamat. Tapi semoga tidak memakan cacing tadi lagi. Selanjutnya, laba-laba menjadi korban berikutnya. Ada yang keluar serupa cacing tadi dari bangkai laba-laba. Dan ini adalah laba-laba yang telah disemprot dengan semprotan serangga sampai mati. Pelakunya sendiri tidak menyangka bahwa akan ada yang keluar dan aneh seperti itu. Ya, itu masih cacing yang sama yang nebeng di tubuh jangkrik tadi, yang keluar saat inangnya telah mati di tangan manusia. Binatang berikutnya adalah serangga kecil, semut. Jika kalian melihat video ini adalah semut yang sudah mati. Tapi coba deh perhatikan, ada sesuatu yang tumbuh dari dalam kepalanya, semakin keluar dan memanjang. Kejadian aneh ini membuktikan beberapa hal. Pertama, semut ini mati karena memakan jamur jenis Cordyceps. Spora dari parasit tersebut membuatnya linglung, lalu akhirnya melemah. Fakta kedua adalah semut bisa mencium kematian. Dan rekan-rekannya yang mencium semacam zat yang menandakan bahwa salah satu dari mereka bakal mati akan membawanya menjauh dari koloni. Tapi terkadang semut yang akan mati itu yang menjauh sendiri. Hal ini berguna untuk menyelamatkan semua anggota koloni.
Wah, solid banget ya. Fakta ketiga, spora dari jamur tadi akan berkembang di dalam tubuh semut. Semakin berkembang hingga ujungnya akan meledak dan mengeluarkan spora baru yang bisa membahayakan seluruh koloni. Fakta selanjutnya adalah jamur ini memiliki ribuan jenis yang masing-masing jenisnya menghususkan diri hanya bisa menggerogoti satu spesies saja, seperti belalang ini dan serangga-serangga kecil ini. Ini adalah jamur pembunuh bagi kawanan serangga. Kalau kamu pernah berkunjung ke tanah Arab, kamu pasti pernah melihat bahkan mungkin sempat menunggangi unta. Berhati-hatilah sama unta yang mati. Meski terlihat damai, ternyata untuk manusia bisa berakibat fatal loh. Jangan sampai kamu juga ikutan koib, karena apa yang keluar dari tubuhnya sangat berbahaya. Jadi gini, kamu tahu kan kalau unta tahan gak minum di gurun pasir yang panas? Selama ini kamu mungkin percaya bahwa ia menyimpan air di punuknya, tapi bukan. Di punuknya tersimpan lemak khusus yang bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemaknya bisa diubah menjadi 1 gram air. Nah, saat unta mati, lemak itu masih tersimpan di punuknya yang akan berubah menjadi gas metana. Sementara itu, mikroorganisme dalam perutnya tetap aktif, perlahan terurai dan menjadi karbon dioksida, nitrogen, dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Terpapar sinar matahari dalam waktu lama menjadikan bangkai unta makin kering, dan hal ini membuat mikroorganismenya makin berkembang biak. Hal ini makin membuat bangkai mengembang lebih besar. Sedikit saja disentuh, bahkan sentuhan ringan sekalipun, semuanya akan meledak. Hal ini bisa saja melukai kamu, wajahmu, atau diciprati cairan dan potongan bangkai yang menjijikkan. Jangan sembarangan memakan ikan buntal atau fugu, karena ada beberapa bagian tubuhnya yang berbahaya buat kamu. Sudah banyak yang jadi korban hingga meninggal karena memakan ikan beracun ini. Meski dianggap berbahaya karena beracun, tapi ternyata ikan buntal termasuk makanan mahal di Jepang. Orang Jepang cukup ahli dalam membersihkan ikan ini sebelum dimakan. Ovarium, hati, usus adalah organ dalamnya yang paling beracun. Dan biasanya semua itu akan dikeluarkan terlebih dahulu dengan skill dan sangat hati-hati. Bagian tersebut lalu dibakar. Otak dan mata juga meski tidak dilaporkan berbahaya, tapi disarankan agar tidak usah dimakan. Sebelum dibelah, biasanya perutnya akan dikembungkan dulu dengan air. Dan dari semua bagian ikan buntal, kulitnya lah yang paling aman dikonsumsi. Makanya ia masuk dalam daftar kuliner ekstrim, karena tidak semua bagian tubuhnya bisa dimakan. Tertarik memakannya?